Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi di pembelajaran Al-Quran Hadis bersama saya, Nurul Huda. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang infak jalan Allah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Sebelum melakukan pembelajaran, akan saya sampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar, yaitu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah. Kemudian tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu menganalisis keutamaan orang yang berinfak sesuai dengan hadis Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mengaitkan isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pada pembelajaran, perhatikan terlebih dahulu gambar di bawah ini. Nah, di situ ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar kotak amal, kemudian yang kedua ada gambar tangan, kemudian yang ketiga ada gambar seseorang memberikan sembako kepada nenek-nenek. Baik, untuk materi pertama yaitu lafaz hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati an dhaghri zinan wa man yasta'fif yu'ifahu wa man yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu tentang penjelasan hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairu minayadis sufla. Maksudnya bahwa orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Dengan demikian, maka kita harus menjauhi perbuatan meminta-minta sekaligus untuk mendorong agar kita menjadi dermawan atau orang yang gemar memberi. Karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi. Artinya, kedudukan pemberi lebih mulia daripada meminta-minta. Perbuatan meminta-minta dilarang dalam syariat Islam. Namun,
bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima. Apabila seseorang diberi hadiah, maka dia boleh menerimanya. Ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul menegur sahabatnya Umar bin Khattab karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah. Maka Rasul pun menegurnya. Sebagaimana ia bersabda, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya. Maka ambillah, dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa Allah mengabarkan akan memelihara orang yang memelihara dirinya. Dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya. Ini terlihat dalam kalimat, maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini jadi bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan ketentuan bersedekah atau berinfak yang harus kita perhatikan dan kita jaga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang pertama, wabda biman ta'ulu, dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya, saat kita ingin bersedekah atau memberikan sesuatu, hendaknya dimulai dan memprioritaskan orang yang menjadi tanggungan kita, yakni keluarga. Menafkahi keluarga lebih utama daripada bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua, wa khairu shadaqati an-nuhri dinan. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan dari orang yang tidak membutuhkan. Jadi sedekah terbaik adalah sedekah yang berasal dari kelebihan harta setelah keperluan keluarga terpenuhi. Artinya, setelah dia memenuhi keperluan keluarganya secara wajar, baru kemudian kelebihannya disedekahkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, faman yasta'fif yu'ifahu Allah. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Kemudian yang keempat, waman yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ini menandakan bahwa kita harus selalu bersikap syukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk berusaha merealisasikan kesempurnaan penghambaan diri kita dengan mengerjakan semua hal yang dapat mengantarkan kita kepada kesempurnaan. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang sejati, bebas dari perbudakan seluruh makhluk. Kesempurnaan penghambaan diri ini dapat kita peroleh hanya dengan mencurahkan jiwa pada dua perkara, yakni meninggalkan ketergantungan kepada sesama makhluk dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini tentang hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam adalah bahwa dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk bersikap dermawan yang dimulai dari orang-orang terdekat dan keluarga kita. Selain itu, barang siapa yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah
Subhanahu wa Ta'ala berikan, namun tetap berinfak dan bersedekah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, bahkan melebihi apa yang ia minta. Ya. Jadi, anak-anakku sekalian, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berinfak, insya Allah akan menambah keimanan kita. Ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, sebagai penutup, saya akan sampaikan beberapa kalimat-kalimat mutiara. Ya, perbanyaklah infak, hidup lebih bermanfaat. Perbanyaklah sedekah, insya Allah hidup kita akan lebih berkah. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.